Tua sebelum waktunya. Pernahkah Anda merasa tubuh cepat lelah, kulit makin keriput, dan semangat hidup makin menurun, padahal usia belum terlalu tua? Jangan buru-buru menyalahkan usia. Bisa jadi, penyebabnya adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap sepele, tapi diam-diam mempercepat proses penuaan. Halo, selamat datang di channel Emas di Ujung Usia, tempat di mana kita membahas berbagai rahasia hidup sehat, bahagia, dan panjang umur. Di video kali ini, kita akan bongkar satu persatu 10 kebiasaan kecil yang ternyata bisa bikin para lansia cepat tua, baik secara fisik maupun mental. Kebiasaan-kebiasaan ini sering dianggap remeh. Bahkan banyak dilakukan setiap hari oleh orang tua tanpa sadar. Tapi justru disitulah bahayanya. Karena tanpa disadari, kebiasaan ini bisa merusak sistem tubuh secara perlahan, menurunkan kualitas hidup, dan mempercepat kemunduran sel. Jadi, kalau Anda adalah seorang lansia, atau punya orang tua yang ingin tetap sehat dan bugar, jangan lewatkan 1 detik pun dari video ini. Kita akan bahas secara rinci, lengkap dengan solusi sederhana yang bisa langsung diterapkan. Dan di akhir video nanti, saya juga akan membagikan tips singkat untuk mengembalikan vitalitas dan energi hanya dengan mengubah 1 rutinitas harian. Penasaran? Simak sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten kesehatan penting lainnya. Jangan lupa klik like jika Anda peduli dengan kesehatan lansia di sekitar Anda. Sekarang, mari kita mulai dengan kebiasaan pertama yang paling sering dilakukan dan paling sering diabaikan. Yang pertama, duduk terlalu lama. Tahukah Anda bahwa duduk terlalu lama bisa mempercepat proses penuaan? Mungkin Anda berpikir, saya kan sudah tua, wajar banyak duduk. Tapi hati-hati, kebiasaan duduk dalam waktu lama tanpa diselingi aktivitas fisik ringan bisa menjadi awal dari berbagai penyakit kronis yang mempercepat penuaan, baik tubuh maupun otak. Ketika kita duduk terlalu lama, lebih dari 6 jam dalam sehari, sirkulasi darah menjadi tidak lancar. Otot-otot melemah karena jarang digunakan. Bahkan, risiko penyakit seperti diabetes, jantung, hingga demensia meningkat drastis. Penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup sedentari atau minim gerak adalah salah satu penyebab utama kemunduran fungsi tubuh pada lansia. Yang lebih mengejutkan, efek buruk ini tetap terjadi bahkan jika seseorang berolahraga selama 1 jam di pagi hari. Kenapa? Karena tubuh butuh pergerakan secara berkala, bukan hanya sekali dalam sehari. Coba perhatikan rutinitas Anda. Duduk nonton TV berjam-jam, duduk di kursi malas dari pagi sampai sore, atau bahkan duduk di meja makan lalu lanjut duduk membaca koran tanpa berdiri. Semua ini tampak wajar, tapi sebenarnya menumpuk risiko penuaan dini yang mengintai dalam diam. Tapi jangan khawatir, solusinya tidak sulit. Anda tidak perlu olahraga berat. Cukup bangkit dan berdiri setiap 30-60 menit. Bisa dengan berjalan ke dapur, merapikan meja, atau sekadar menggerakkan tubuh selama 2 menit. Coba juga melakukan senam ringan sambil menonton televisi, atau gunakan alarm pengingat untuk berdiri dan berjalan setiap 1 jam sekali. Gerakan kecil bisa membuat perbedaan besar. Ingat, tubuh manusia diciptakan untuk bergerak, bukan hanya duduk diam. Jangan tunggu sampai lutut sulit ditekuk atau punggung makin bungkuk baru sadar bahwa tubuh sudah kehilangan daya elastisnya. Kalau Anda punya orang tua yang suka duduk terlalu lama, bantu mereka dengan mengajak berjalan-jalan ringan setiap hari. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak lansia tahu pentingnya bergerak. Lanjut ke kebiasaan berikutnya yang sering disangka tidak berbahaya, padahal bisa membuat tubuh cepat rusak dari dalam. Yang kedua, jarang minum air. Air, sesederhana itu,
Tapi tahukah Anda bahwa banyak lansia mengalami dehidrasi kronis karena jarang minum air? Seiring bertambahnya usia, rasa haus pada lansia semakin berkurang. Artinya, tubuh sebenarnya butuh cairan, tapi otak tidak mengirim sinyal keinginan untuk minum. Akibatnya, banyak lansia hanya minum jika sedang makan atau saat merasa sangat kering tenggorokan, dan itu sudah terlambat. Padahal, air adalah komponen penting untuk menjaga elastisitas kulit, melancarkan pencernaan, membersihkan racun dari ginjal, dan menjaga keseimbangan elektrolit otak. Tanpa asupan air yang cukup, kulit menjadi kusam dan keriput lebih cepat muncul. Bahkan, kekurangan cairan bisa membuat tubuh terasa lelah, sulit konsentrasi, dan mempercepat penurunan daya ingat. Beberapa lansia takut minum air karena khawatir sering buang air kecil. Tapi menahan diri dari minum justru merusak organ-organ vital. Ginjal dipaksa bekerja lebih keras, saluran kemih rentan terkena infeksi, dan risiko batu ginjal meningkat. Solusinya sederhana, buat kebiasaan minum air secara teratur, bukan menunggu haus. Simpan botol air di dekat tempat duduk atau ranjang. Gunakan gelas favorit, atau beri label pengingat jam minum di botol. Bisa juga menambahkan sedikit irisan lemon atau daun mint untuk rasa yang menyegarkan. Untuk lansia yang tidak suka air putih, sup bening, teh herbal, atau buah-buahan tinggi air seperti semangka dan jeruk juga bisa jadi pilihan. Ingat, tubuh kita terdiri dari lebih dari 60% air. Tanpa cukup air, tubuh mulai mengering dari dalam. Dan proses penuaan akan melaju lebih cepat dari yang kita kira. Yuk, ajak orang tua kita untuk memulai kebiasaan minum 6-8 gelas air sehari. Jangan lupa share video ini ke grup keluarga atau teman-teman lansia. Bisa jadi, satu tegukan air bisa memperpanjang usia mereka. Lanjut ke kebiasaan sepele berikutnya yang juga sering tidak disadari, tapi efeknya luar biasa besar terhadap penuaan. Yang ketiga, makan terlalu sedikit serat. Kebiasaan makan bisa jadi penentu seberapa cepat tubuh kita menua. Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan lansia adalah kekurangan serat dalam pola makan mereka. Serat adalah nutrisi penting yang berasal dari buah, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Fungsinya bukan hanya untuk memperlancar pencernaan, tetapi juga membantu menurunkan kolesterol, menjaga kadar gula darah, dan mendukung kesehatan jantung. Tapi sayangnya, banyak lansia justru menghindari makanan berserat karena dianggap keras, susah dikunyah, atau membuat kembung. Padahal, kekurangan serat bisa menyebabkan sembelit kronis, gangguan metabolisme, hingga risiko kanker usus. Selain itu, sistem pencernaan yang tidak sehat juga memengaruhi penyerapan nutrisi penting lainnya, seperti vitamin B dan zat besi. Akibatnya, tubuh menjadi lebih lemah, kulit cepat kusam, dan daya tahan tubuh menurun drastis. Lansia yang kekurangan serat cenderung terlihat lebih tua, lesu, dan kurang semangat. Mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan suasana hati, karena kesehatan usus ternyata sangat berpengaruh pada keseimbangan hormon, termasuk serotonin, hormon kebahagiaan. Solusinya tidak rumit. Tambahkan 1 atau 2 jenis sayuran ke setiap piring makan. Buah bisa dijadikan camilan harian, seperti apel, pisang, pepaya, atau pir. Gantilah nasi putih sesekali dengan nasi merah atau roti gandum utuh. Untuk tekstur yang lebih lembut, sayur bisa direbus lebih lama atau dihaluskan. Tak perlu langsung mengubah semua menu dalam sehari. Cukup mulai dari satu perubahan kecil. Misalnya, menambahkan 1 mangkuk sup sayur setiap sore, atau mengganti camilan keripik dengan buah potong. Bantu orang tua Anda makan lebih sehat dengan mengolah makanan berserat menjadi sajian yang lezat dan mudah dikunyah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat,
Klik like dan share ke teman atau keluarga yang juga perlu tahu pentingnya serat. Kita akan lanjut ke kebiasaan berikutnya yang tak kalah mengejutkan, karena bisa bikin kulit dan otak cepat menua tanpa disadari. Yang keempat, kurang tidur berkualitas. Banyak lansia berpikir bahwa tidur hanya 3-4 jam sehari itu wajar karena faktor usia. Padahal, kurang tidur berkualitas adalah salah satu kebiasaan sepele yang diam-diam mempercepat proses penuaan. Tidur bukan sekadar istirahat, tapi fase penting ketika tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, menyeimbangkan hormon, dan memperkuat sistem imun. Saat tidur terganggu, proses ini menjadi tidak optimal. Akibatnya, muncul kantung mata, kulit kusam, daya ingat menurun, bahkan suasana hati jadi mudah murung. Studi menunjukkan bahwa lansia yang tidurnya tidak nyenyak atau sering terbangun di malam hari lebih rentan terkena depresi, tekanan darah tinggi, hingga penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Bukan hanya usia otak yang menua, tapi juga seluruh sistem tubuh ikut melemah. Masalahnya, banyak lansia tidak menyadari bahwa kualitas tidur mereka buruk. Mereka menganggap sulit tidur malam atau sering bangun dini hari sebagai hal biasa. Padahal, ini bisa jadi tanda adanya gangguan tidur seperti insomnia atau sleep apnea ringan. Untuk itu, penting sekali menciptakan rutinitas tidur yang sehat. Hindari tidur siang terlalu lama, kurangi konsumsi kafein setelah sore hari, dan biasakan tidur serta bangun di jam yang sama setiap hari. Selain itu, buat suasana kamar senyaman mungkin, pencahayaan redup, suhu sejuk, dan kasur yang mendukung. Bisa juga dengan ritual sebelum tidur seperti membaca buku ringan atau mendengarkan musik relaksasi. Hindari layar gadget atau televisi setidaknya 30 menit sebelum tidur karena cahaya biru bisa mengganggu produksi hormon melatonin. Dan yang paling penting, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter jika mengalami gangguan tidur berkepanjangan. Kalau orang tua Anda sering mengeluh susah tidur, jangan anggap remeh. Ajak mereka ubah pola tidur jadi lebih sehat mulai malam ini. Jangan lupa bagikan video ini agar makin banyak orang sadar bahwa kualitas tidur bukan masalah sepele. Selanjutnya, kita akan bahas kebiasaan yang terlihat sepele, tapi bisa mempercepat kerutan di wajah dan kerusakan kulit. Yang kelima, jarang tersenyum dan terlalu serius. Siapa sangka, jarang tersenyum bisa mempercepat proses penuaan? Mungkin terdengar berlebihan, tapi ini fakta ilmiah yang mengejutkan. Ketika seseorang tersenyum, tubuh melepaskan hormon endorfin dan serotonin, dua zat alami yang bisa menurunkan stres, meredakan nyeri, dan membuat kita merasa lebih bahagia. Tapi ketika wajah terus-menerus serius, tegang, atau bahkan murung, otot-otot wajah jadi kaku, ekspresi menjadi kering, dan lambat laun, kerutan terbentuk lebih cepat. Banyak lansia yang tanpa sadar membawa beban hidup, kenangan masa lalu, rasa khawatir tentang anak cucu, atau bahkan perasaan kesepian. Semua itu menyebabkan ekspresi wajah menjadi lebih serius dan tertutup. Padahal, suasana hati sangat memengaruhi kesehatan secara keseluruhan, termasuk sistem imun, tekanan darah, dan metabolisme tubuh. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa lansia yang tersenyum lebih sering memiliki harapan hidup lebih panjang dibanding mereka yang jarang tersenyum. Kenapa? Karena senyum memperbaiki suasana hati, membuka komunikasi dengan orang lain, dan membuat tubuh lebih rileks. Masalahnya, banyak lansia merasa tidak punya alasan untuk tersenyum. Hidup terasa sepi, rutinitas itu-itu saja, tidak ada yang mengajak bicara, atau merasa sudah tidak penting lagi. Inilah saatnya kita semua menyadari pentingnya menghadirkan momen bahagia dalam hidup lansia. Tertawa bersama cucu, mendengarkan musik favorit, menonton acara lucu, atau sekadar bercanda dengan tetangga.
Bahkan memandangi foto kenangan sambil senyum pun bisa membantu. Dan untuk para lansia, jangan tunggu alasan untuk bahagia. Ciptakan sendiri harinya. Karena senyum itu gratis, tapi efeknya bisa sangat mahal bagi kesehatan dan semangat hidup. Kalau Anda masih punya orang tua atau kakek nenek di rumah, ajak mereka tersenyum hari ini. Kirim pesan lucu, telepon, atau peluk mereka. Dan pastikan Anda klik like dan bagikan video ini agar lebih banyak lansia bisa mengingat kembali indahnya senyum. Selanjutnya, kita masuk ke kebiasaan yang sering dilakukan dengan niat baik, tapi justru bisa mempercepat kemunduran tubuh. Hati-hati! Yang keenam, sering mengabaikan sinar matahari pagi. Salah satu kebiasaan yang sering diabaikan oleh lansia adalah tidak pernah berjemur di bawah sinar matahari pagi. Padahal, sinar matahari di waktu pagi mengandung vitamin D alami yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama untuk menjaga kesehatan tulang, sistem imun, dan suasana hati. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyerap dan memproduksi vitamin D menurun drastis. Jika lansia jarang terkena sinar matahari, risiko osteoporosis, nyeri sendi, bahkan depresi meningkat tajam. Selain itu, kekurangan vitamin D juga bisa mempercepat penuaan kulit dan menurunkan kekuatan otot. Sayangnya, banyak lansia yang justru takut terkena matahari karena khawatir kulit jadi gelap atau merasa malas keluar rumah. Padahal, hanya dengan duduk di halaman atau membuka jendela dan membiarkan sinar matahari menyentuh kulit selama 10-15 menit setiap pagi, manfaatnya luar biasa. Waktu terbaik untuk berjemur adalah sebelum jam 9 pagi, saat sinar UV belum terlalu kuat dan udara masih segar. Cukup biarkan wajah, tangan, atau lengan terpapar cahaya alami tanpa tabir surya selama beberapa menit. Aktivitas ini bukan hanya menyehatkan, tapi juga menyegarkan pikiran. Selain itu, sinar matahari pagi membantu mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan besar dalam kualitas tidur malam. Jadi, cukup berjemur di pagi hari bisa bantu lansia tidur lebih nyenyak di malam harinya. Jika tubuh kekurangan vitamin D, kulit bisa tampak kusam, tulang cepat rapuh, dan tubuh terasa cepat lelah. Inilah salah satu penyebab penuaan yang tidak terasa, karena kita tidak melihat langsung akibatnya hingga sudah terlambat. Kalau Anda sayang orang tua Anda, ajak mereka keluar rumah setiap pagi. Duduk di teras, jalan pelan-pelan, atau sekadar menghirup udara pagi bisa menjadi kebiasaan sederhana yang memperpanjang usia. Jangan lupa bagikan video ini ke grup keluarga agar makin banyak lansia ingat pentingnya sinar matahari pagi. Selanjutnya, kita akan masuk ke kebiasaan sepele lainnya yang diam-diam bisa membuat tubuh cepat rusak dari dalam meskipun sering dianggap tanda perhatian. Tunggu apa? Yang ketujuh, sering minum obat tanpa konsultasi. Kebiasaan ini sering dianggap wajar, bahkan kadang dianggap sebagai bentuk kemandirian. Tapi hati-hati, minum obat tanpa konsultasi dokter bisa jadi kebiasaan sepele yang mempercepat penuaan, terutama bagi lansia. Banyak orang tua yang merasa sudah tahu obat apa yang cocok untuk keluhannya. Sakit kepala, tinggal minum obat warung. Nyeri sendi, pakai resep lama yang masih tersimpan. Sakit perut, ambil obat cucu yang kebetulan mirip gejalanya. Padahal, tubuh lansia jauh lebih sensitif terhadap zat kimia. Dosis yang aman bagi orang muda bisa jadi berbahaya bagi lansia. Semakin tua usia, fungsi hati dan ginjal dalam memproses obat menurun. Efek samping bisa menjadi lebih kuat dan kerja organ tubuh jadi lebih berat. Bahkan kombinasi obat tertentu bisa menimbulkan reaksi berbahaya seperti pusing, jantung berdebar, atau bahkan kerusakan organ permanen. Selain itu, terlalu sering mengonsumsi obat nyeri, penenang,
atau obat tidur tanpa pengawasan bisa membuat tubuh menjadi resisten atau ketergantungan. Ini membuat lansia terlihat lebih lelah, linglung, dan seperti kehilangan vitalitas. Bahkan, efek jangka panjang dari obat yang dikonsumsi sembarangan bisa mempercepat kerusakan sel, mengganggu keseimbangan hormon, dan mempercepat degenerasi otak. Semua ini mempercepat penuaan dari dalam yang tidak terlihat langsung, tapi dampaknya besar. Solusinya sederhana tapi sangat penting. Selalu konsultasikan konsumsi obat, sekecil apapun, dengan tenaga medis. Jangan mengandalkan resep lama atau saran dari tetangga. Jika merasa malu ke dokter hanya karena keluhan ringan, sekarang sudah banyak layanan konsultasi online yang mudah diakses. Jika benar-benar perlu minum obat tanpa resep, pastikan membaca aturan pakai, efek samping, dan berapa lama boleh dikonsumsi. Dan ingat, obat bukan solusi utama untuk setiap keluhan. Kadang, istirahat, minum air cukup, atau perbaikan pola makan bisa lebih efektif dan aman. Kalau Anda punya orang tua yang terbiasa menyimpan dan mengonsumsi obat lama, bantu mereka cek ulang. Bicaralah dari hati ke hati, karena pencegahan jauh lebih baik dari penyesalan. Bagikan video ini kepada keluarga agar tidak ada lagi lansia yang sembarangan minum obat. Selanjutnya, kita akan bahas kebiasaan yang justru sering dikaitkan dengan menjaga kesehatan, tapi jika berlebihan bisa mempercepat penuaan. Awas, banyak yang melakukannya. Yang kedelapan, terlalu sering berpikir negatif. Saya ini sudah tua. Hidup tinggal menunggu. Kalimat seperti ini sering kita dengar dari para lansia. Tapi tanpa disadari, pikiran negatif yang terus-menerus dipelihara bisa mempercepat proses penuaan secara drastis, baik secara fisik maupun mental. Pikiran negatif bukan hanya sekadar suasana hati yang buruk. Ketika otak dipenuhi kekhawatiran, penyesalan masa lalu, atau pesimisme terhadap masa depan, tubuh akan merespons seolah-olah berada dalam kondisi stres. Hormon kortisol meningkat, sistem imun menurun, tekanan darah naik, dan fungsi otak terganggu. Lansia yang sering berpikir negatif cenderung lebih cepat mengalami penurunan daya ingat, gangguan tidur, mudah lelah, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Semua ini membuat tubuh semakin pasif dan pikiran makin tumpul. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mempercepat penyakit degeneratif seperti Alzheimer atau depresi berat. Lebih dari itu, ekspresi wajah juga ikut berubah. Wajah yang sering murung atau mengernyit membuat garis kerutan lebih cepat terbentuk. Tidak hanya itu, lansia yang jarang tertawa dan selalu tegang cenderung tampak lebih tua dibandingkan dengan yang berpikiran positif dan penuh semangat. Padahal, berpikir positif tidak berarti menolak kenyataan. Tapi bagaimana cara kita menanggapi kenyataan itu? Contohnya, mengganti kalimat, "Saya sudah tidak berguna," menjadi, "Saya masih bisa membagi pengalaman." Atau, "Saya sakit-sakitan," menjadi, "Saya sedang belajar hidup lebih sehat." Menjaga pikiran positif bisa dimulai dengan langkah kecil, bersyukur setiap hari, menulis hal-hal baik yang terjadi, atau menceritakan kenangan indah kepada cucu. Bahkan hanya dengan mendengar musik favorit, berjalan pagi sambil melihat bunga, atau menonton acara yang membuat tertawa, itu semua membantu mengalihkan otak dari pola negatif. Dan yang terpenting, jangan ragu untuk bicara. Lansia butuh tempat untuk didengar, bukan hanya dinasehati. Kadang mereka hanya butuh seseorang yang mau menyimak tanpa menghakimi. Kalau Anda punya orang tua yang sering murung atau berkata negatif, peluk mereka dan dengarkan. Ajak bicara, temani jalan-jalan, atau buat mereka tertawa. Dan jangan lupa share video ini agar lebih banyak lansia sadar bahwa pikiran positif bisa memperpanjang usia dan mempercantik hari tua. Kita hampir sampai di akhir. Di bagian terakhir,
kita akan bahas kebiasaan yang sering dilakukan dengan niat baik, tapi jika berlebihan justru mempercepat penuaan. Ini sangat umum terjadi. Yang ke-10, terlalu banyak istirahat dan merasa sudah terlambat untuk berubah. Kita sampai di 2 kebiasaan terakhir yang diam-diam bisa mempercepat penuaan pada lansia. Dan keduanya sangat umum, bahkan sering dianggap sebagai hal wajar dalam masa tua. Yang pertama adalah terlalu banyak istirahat. Ya, tubuh memang butuh istirahat, apalagi di usia lanjut. Tapi jika sebagian besar waktu hanya dihabiskan untuk rebahan, tidur siang panjang, dan jarang melakukan aktivitas, tubuh justru akan mengalami penurunan fungsi jauh lebih cepat. Otot jadi lemah, metabolisme melambat, dan keseimbangan tubuh menurun. Ini bukan sekadar menjadi lebih malas, tapi perlahan, tubuh mulai lupa cara bergerak dengan lincah. Bahkan lansia yang terlalu banyak tidur justru lebih berisiko mengalami gangguan tidur di malam hari, penurunan fungsi kognitif, dan depresi. Yang kedua, dan ini lebih berbahaya secara mental, adalah merasa sudah terlambat untuk berubah. Kalimat seperti, usia saya sudah segini, percuma berubah, atau saya memang begini dari dulu, adalah jebakan pikiran yang menghentikan perkembangan. Padahal tubuh manusia, termasuk otak, punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi di segala usia. Banyak lansia yang berhasil mulai olahraga ringan di usia 70-an, belajar menggunakan teknologi di usia 80-an, atau bahkan memulai hobi baru dan jadi lebih bahagia dari sebelumnya. Kuncinya ada di satu hal, kemauan untuk berubah. Pikiran yang tertutup membuat lansia menua lebih cepat, bukan karena tubuhnya, tapi karena mindset-nya. Sebaliknya, lansia yang terbuka untuk mencoba hal baru, aktif dalam kegiatan sosial, dan tetap penasaran dengan dunia sekitar, terlihat lebih segar dan hidup. Jadi, daripada menunggu waktu berlalu di tempat tidur, mengapa tidak mencoba berjalan keliling kompleks? Daripada bilang, sudah tua, mengapa tidak bilang, saya masih bisa belajar? Karena sesungguhnya, tidak ada kata terlambat untuk merawat diri, untuk berubah menjadi lebih baik, dan untuk menikmati masa tua dengan semangat baru. Sahabat emas di ujung usia, 10 kebiasaan tadi mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Mari kita ubah cara pandang kita terhadap penuaan. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal untuk hidup yang lebih sadar, lebih sehat, dan lebih bermakna. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten kesehatan lainnya. Share juga ke keluarga dan teman-teman Anda, karena merawat lansia adalah tugas kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru, bahkan di usia senja.